Selamat datang di Licin episode 3 bersama saya Karikatur Gojek. Sama saya Lian dan Cindy. Jadi masih mau membahas tentang kehamilan ya di episode kali ini. Kalau yang sebelumnya kamu udah banyak share tentang perubahan maupun kendala yang kamu alami selama hamil ini, jasmani rohani, mental maupun fisik. Sekarang lebih ke aku, karena kita hamil, we are pregnant ya. Jadi kalau dari segi suami atau calon ayah itu seperti apa gitu ya. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira sebenarnya yang kamu perlukan ketika hamil itu support dalam bentuk apa aja sih? Selain finansial ya. Kalau itu sudah pasti ya. Baru mau bilang itu. Apa ya, support dalam Support bentuk yang kamu harapkan kamu dapatkan dari pasangan atau suami. ya apa itu namanya istilahnya ya, pengertian ya. Jadi kamu ya aku berharap aku dimengerti ketika aku sedang capek, ketika aku sedang tidak bisa melakukan hal yang biasanya aku lakukan, ya misalnya masak atau apa gitu. Kayak gitu sih, pengertian aja. Itu nomor satu menurut aku. Sama kayak siaga juga kali ya, maksudnya siap nganterin periksa ya kan, kalau perlu beli obat apa makanan nih gitu-gitulah ya. Jadi ya kalau dari sudut pandang gue ya lakukan apa yang diharapkan oleh istri Anda yang sedang hamil gitu. Jadi harus siaga ya, nggak gimana-gimana banget sih kalau sampai sejauh ini 18 minggu, 19 minggu. Dalam arti siaga mah ya paling antar periksa sesuai jadwal. Kalau ada keluhan lebih baik jangan ditunda-tunda, langsung saja periksakan. Kalau di Indonesia ini kan misalnya Anda pakai sistem BPJS, perlu minta rujukan dulu ke dokter umum, baru ke dokter spesialis obgynnya, langsung aja lakukan gitu. Karena terutama di trimester pertama atau 3 bulan pertama itu kan masih sangat rentan gitu ya. Jadi kalau ada keluhan apa-apa lebih baik diperiksakan, better safe than sorry gitu. Jadi kalau siaganya sih lebih ke arah situ aja. Ya pengertian ya, awal-awal juga buat gue sih nggak terlalu mudah, dalam arti mungkin karena gue juga masih muda ya kan, masih muda, jadi pengennya semua tuh dalam tanda kutip ideal gitu, malah kurang pengertian awal-awal. Jadinya kayak ketika dia mood swing kan pasti ngaruh ke kita gitu. Kok mood kamu jelek sih, mood kamu jangan jelek dong, biar mood aku juga nggak jelek gitu, pikirnya kayak gitu. Which is harusnya bukan seperti itu. Maksudnya kalau dia karena pengaruh hormon, istri lu mengalami mood swing, ya lu harus ngerti gitu bahwa itu bukan maunya dia gitu, bukan sepenuhnya dia sedang tidak sepenuhnya dalam menjadi dirinya gitu, katakanlah ada pengaruh faktor lain di sana. Kesurupan dong. Ya, sejenis itu, tapi bukan oleh roh, oleh hormon gitu ya. Dimengerti aja, maksudnya kalau gue karena orang yang mungkin kadang-kadang terlalu idealis itu tadi, maksudnya kamu kenapa sih gitu, jangan gitu dong, gimana biar nggak gitu. Kadang mungkin ada baiknya adalah biarkan aja dulu gitu, biarin aja dia begitu, dimengerti, tidak diganggu, ya nanti akan lewat sendiri kayak gitu ya. Bener gak sih atau salah pandanganku? Tapi kadang-kadang aku pingin juga sih kayak ditanya kamu mau apa gitu. Maksudnya kita provide apa yang dia perlukan, tapi kalau dia bilang udah nggak gimana-gimana ya jangan ditekan gitu, jangan dipaksa untuk kamu harus baik-baik aja, nggak gitu juga gitu. Kadang itu namanya toxic positivity gitu. Jadi ya lu provide, lu tanya apa yang bisa dilakukan dengan santai, nggak usah terlalu khawatir ya. Karena gue juga kan sebenarnya kayak gitu karena khawatir tuh awal-awal. Kenapa sih gitu kan, takut dianya kenapa-napa, kalau moodnya jelek nanti janinnya gitu, janinnya juga kenapa-napa gitu. Dia suka bilang gitu, jangan sedih, nanti apa ya mengganggu babynya kayak gitu. Tapi ya sekali lagi ini bukan pendapat ahli obgyn gitu ya. Kalau pendapat kami sebagai suami istri atau gue sebagai suami, ya
provide aja apa yang bisa dilakukan, ditanyain. Tapi kalau memang ternyata moodnya sedang jelek karena mood swing itu, ya biarin aja dulu, biarin waktu gitu. Selama keluhannya tidak mengkhawatirkan, dalam arti cuma kayak galau-galau, sedih, khawatir biasa, tidak sampai yang disebut pada episode sebelumnya gitu ya, depresi, terpuruk, ingin mati, ingin bunuh diri, ingin membunuh janinnya dan sebagainya, itu kemungkinan masih dalam batas wajar. Jadi kitanya juga nggak usah terlalu khawatir. Mungkin sebagai suami harus lebih tenang ya, jadi tidak terpengaruh moodnya. Kalau di moodnya jelek, ya mood lu sebisa mungkin jangan terpengaruh jadi jelek juga gitu. Kadang kalau moodnya jelek, lu jadi ikutan jelek, memperburuk suasana ya kan. Kalau dia moodnya jelek, lu juga tidak usah terlalu toxic positivity, memaksa untuk tidak jelek. Jadi ya let it flow aja intinya. Selain siaga ya memang seperti yang dia bilang tadi, yang dia sangat perlukan adalah pengertian kayak gitu. Jadi ya usahakan sebisa mungkin gitu. Jadi mungkin kalau kita kan sebelumnya belum ada persiapan. Nah, kalau lu udah nonton video ini kan, sebelum seandainya kondisi lu bersama pasangan belum hamil, ya lu udah ada ancer-ancer, seenggaknya lu satu langkah lebih maju dari kita gitu. Kalau mau hamil ya selain persiapan finansial siapin ini sih apa ya, itu pengertian ya. mental iya. Banget sih ya. Dari segi si istri mentalnya jauh lebih berat daripada suami gitu. Dia juga secara mental harus siap, fisiknya mengalami gangguan kan, mual tadi itu kemarin itu kan, mual segala macam. Ada juga mungkin yang merasa jadi gendut, jadi jelek itu. Jadi sebenarnya kita dari segi suami ya tugasnya jauh lebih ringan daripada si istri gitu. Jadi ya pengertian saja. Bagus ngomongnya. Iya, prakteknya masih belajar. Jadi intinya kayak kalau lu udah nonton episode pertama, ya mirip toleransi, adaptasi, komunikasi. Cuman kalau dari segi suami, kalau pernikahan itu kan 50-50. Kalau ini kita paling 10% mungkin kalau ada gitu ya. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya buat kita daripada pihak wanita atau pihak cewek gitu. Jadi lu tinggal tingkatin aja, dobelin aja si toleransi, adaptasi, dan komunikasinya gitu. Kalau suami sih ya. Ada lagi nggak yang mau kamu tambahin kalau soal itu? Tambahin, ya pada intinya itu sih. Ya itu yang dia omongin tadi kan yang bagus ya, ideal ya. Tapi yang sehari-harinya aku tetap berharap dia tetap pada omongannya. Kamu ngomong seakan-akan tidak begitu loh. Begitu kayak, kok dia. Itu kamu kayak ngirim signal. Enggak. Ya, dia sebagai suami dia baik sih, mendukung. Dan yang aku suka, oh ya ini, kadang-kadang kan mungkin yang hamil aku sebenarnya gitu kan, yang bawa aku lebih suram. Yang aku suka dari dia itu dia suka yang semangat, dia yang cari-cari kayak video bayi-bayi, dia baca-baca, dia yang cari yang lucu-lucu tentang bayi-bayi gitu-gitu, dia gitu loh. Terus ketika aku tunjukin misalnya, berat bayinya udah segini gitu, udah seukuran jeruk, dia langsung bisa jeruk ya, ya yang kayak gitu-gitu. Ini buat suami ya, itu sangat membantu buat istri kalian gitu. Suportif. Ya, sangat suportif gitu. Ya, dan dia sangat suka berpura-pura mengimpersonate bayi. To lighten up the situation gitu sih. Lalu kita sekarang mau agak sedikit main games nih. Jadi didapatkan dari thespruce.com ya kan. Ada sample question atau dari segmen atau dari artikel berjudul Dad Knows Best, a fun baby shower trivia game. Jadi kalau lu mau baby shower, ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang seru untuk ditanyakan ke si mom to be gitu, ke mom to be maupun ke dad to be gitu ya. Kita sih belum baby shower ya, itu juga mungkin tidak. Orang biasa baby shower 7 bulan. 7 bulanan kita, ya. Nggak boleh. Kita tidak tahu ya, sekarang masih situasi corona. Baby shower juga itu juga bukan tipe orang-orang yang selebrasi secara luas gitu. Kita lebih suka selebrasi yang secara
private Iya, gitu ya. berdua Jadi ya aja. mungkin kita baby shower berdua. Anyway, pertanyaan-pertanyaannya yang akan kita coba jawab nih. Did mom to be have morning sickness or all day sickness? Jadi apakah si calon ibu mengalami morning sickness atau mual hanya saat pagi hari atau sepanjang hari? Sepanjang hari ya. Panjang hari. Ya namanya morning sickness, apanya yang morning mah. Nah, ini namanya every time sickness. Iya, betul. Kedua. Tapi Anda harus berhati-hati memilih suami. Jangan-jangan karena suami Anda. Apalagi yang suka menari telanjang. Eh. Ya. Did the mom to be actually throw up or just have trouble with nausea? Apakah calon ibu benar-benar muntah atau hanya mual? Muntah. Muntah. Ya, Muntah. aku sampai muntah sih. Tapi kamu untungnya sih muntahnya nggak semua makanan ya. Setengah itu. Lumayan ya setengahnya. Uang itu. What smells turned her stomach in pregnancy? Jadi bau apa perut ibu saat hamil? Baunya karena sering pakai minyak jadi bau minyak ya. Minyak yang living gitu tidak salah mereknya. Disebut lagi. Kalau mau sponsor minyak mahal. Did she avoid certain foods in any part of pregnancy? Apakah dia menghindari makanan tertentu saat hamil? Ada nggak? Menghindari Aku mau gini. junk food sih sebenarnya, kalau bisa jangan terlalu banyak. Mentah-mentah ya. Ya mentah-mentah ikan laut dalam karena katanya mengandung merkuri, dan segala makanan kemasan yang dituliskan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Iya, harus baca ya. Kadang-kadang ternyata kayak snack-snack itu yang kalian kira aman, waktu baca ternyata mengandung pemanis buatan apa tidak dianjurkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun ya, kayak gitu. Banyak. Woi, kalau kayak junk food sih kadang-kadang masih, apalagi Indomie. Ya, daripada nggak makan. Ya, lebih baik makan junk food daripada tidak bisa makan karena mual. Tapi yang benar-benar strict dihindari sejauh ini sih yang mentah-mentah, terutama daging-daging. Kalau masak harus matang banget. Sushi nggak boleh, sushi mentah. Ikan juga yang laut dalam tidak dikonsumsi. Lalu, what foods did she crave? Dia ngidam makan apa? Banyak. Iya. Iya, sejauh ini rujak. Tapi yang gampang-gampang kan. Iya, yang tidak sulit didapat. Roti, kue, Iya, jadi suka manis. manis-manis gitu, bisa. Malah nggak asam-asam ya. Tapi asam-asam juga mau. Apalagi? Ya, micin-micin. Ini apa? Indomie, ya. Terus ini apa? Kadang pengen nasi Jawa, kadang pengen nasi Bali gitu. Jadi berubah-ubah. Tidak ada hal tertentu. Tapi emang sebenarnya sebelum hamil juga kamu orangnya BM sih ya. Kalau soal pengen makan ini dikit, bedanya dia adalah dia pengen makan nyobain aja gitu. Kalau gue pengen makan banyak-banyak. Which grew faster, her belly or her behind? Mana yang lebih cepat membesar, perutnya atau belakangnya? Maksudnya bokongnya gitu ya, pinggulnya gitu. Iya. Enggak sih. Perut ya. Perut lah lebih cepat. Perut. Would she say she's carrying low or high? Dia mengatakan dia membawanya dalam posisi yang cukup tinggi atau rendah? Rendah. Siapa? Anaknya? Posisi kehamilannya. Kan Rendah masih di ya. bawah pusar sekarang kan. Who would she think is more likely to get up in the middle of the night of the baby with the baby? Siapa yang dia kira bakal lebih sering bangun di tengah malam untuk ngurusin bayinya? Ya aku lah. Bagus kalau kamu tahu. Ya, tidak mungkin, sangat susah dibangunkan ya. Walaupun kamu bisa ajak dia bicara dalam tidur, tetapi dia tidak bangun. Itu ngigo. Who will be more nervous when labor has started? Siapa yang akan lebih tegang atau nervous ketika kelahiran atau persalinan mulai? Waduh, nggak tahu ya, belum ya. Iya kan kira-kira. Nggak tahu, aku sih merasa mungkin aku akan takut sih, aku akan deg-degan. Iya, kayaknya Excited. kalau menurut gue juga dia sih yang akan lebih nervous karena kita kan tinggal nunggu aja di luar.
Berharap yang terbaik Di sudah. luar, kalau boleh masak kamu masak. Ya, kalau boleh. Did that gain weight in pregnancy too? If yes, how much? Apakah ayah juga menambah berat atau berat badannya naik ketika kehamilan, dan jika iya, kenapa? Jujur. Iya, karena dia hamilnya pas corona. Jadi sebelumnya kita tuh nge-gym bareng, lumayan healthy life. Tapi sekarang kita hanya bisa di rumah. Jadi saya naik sekitar 87 ke 92 gitu, 5. Fuck. Ya, lanjut. 5 ons. Who will be stricter with the baby? Siapa yang akan lebih tegas kepada bayi? Kayaknya Aku. kamu. Kamu? Aku ngerasa aku, nggak tahu deh. Kenapa kamu merasa kamu? Ya kan karena aku yang paling banyak berurusan sama dia gitu. Ya biasanya kata orang kan kalau sama papanya itu Lebih. iya, Ya lebih udah suka boleh. main gitu kan. Kalau sama mama kan lebih banyak melarang. Kalau aku sih karena aku akan mendidik anakku dengan cara Sparta. Ini mau dilepas di hutan katanya. Hati-hati ya, kalian waktu pacaran itu tanya ya. Kamu keturunan apa? Sparta. Wow. Next, who gets to pick the baby's name? Siapa yang akan memberi nama si bayi? Ya bareng-bareng lah. Bareng-bareng. Diskusi ya. Who is the baby most likely to look like? Siapa yang akan lebih mirip si bayi, atau siapa yang bayinya akan lebih mirip ke bapaknya apa ke ibunya gitu? Kalau aku lihat sejauh ini dari USG kayaknya mirip dia sih, soalnya bulat-bulat itu kan. Beruntung lah kamu, nak. Is the baby more likely to see a blah 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 or a blah 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 game? Oh, apakah bayinya akan lebih mungkin nonton A atau B game? Maksudnya kayak olahraga atau tim olahraga? Nggak tahu dia aku, belum ada bayangan. Kalau Mobile Legend. Mobile Legend e-sport nontonnya, anjay. Ya apa kamu isi aja. Aku yang isi deh kalau gitu. Is the baby more like to see a football game or basketball game? Apa jawabanmu? Mungkin kalau anakku kan belum tahu. Oh iya, ini kan untuk baby shower ya. Aku belum tahu jenis kelamin bayi aku sih. Kalau cowok mungkin dia akan lebih suka sepak bola. Kalau cewek? Cewek mungkin game apa yang dia suka? Ya kalau dari pertanyaan yang sama, kalau cewek emang apa? Sepak bola atau basket? Cewek mungkin basket nih. Ngeliat cowok-cowok tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Jesus. Who will hold the baby more? Atau siapa yang akan lebih sering gendong bayi? Aku. Ya mungkin kalau lebih sering dia sih. Tapi kalau bayinya senang digendong. Who will cry with the baby more? Siapa yang akan lebih sering nangis dengan si bayi? Aku. Iya si ibu lah. Tapi kalau ketawa apa sih? How long will bla 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 take off work? Maksudnya? Oh, how long will kamu cuti kerja? Akan berapa lama kamu cuti kerja kemungkinan? Nggak tahu. Belum tahu ya? Iya, rencana aku sih sependek mungkin ya. Soalnya Karena kan masih hitungan- sekolah. Iya. Presiden. Resident Evil. How long will labor last? Akan berapa lama persalinan berlangsung? Oh, nggak tahu juga ya. Biasanya berapa lama sih? Semoga semakin cepat semakin baik. Nggak tahu, semakin cepat semakin baik. Ya normalnya aja lah. Iya. Cepet-cepet juga. Ini labor, ini ya persalinan normal kok, ini pertanyaan. Next, who was the first person you told about the pregnancy? Siapakah orang pertama yang kamu kasih tahu tentang kehamilan? Pasangan lah. Pasangan, Masa Bapak RT? Who's right about the sex of the baby? Ya ini belum bisa dijawab ya. Siapa yang benar tentang kelamin dari si bayi? Kalau kamu kira-kira apa? Kamu bilang? Aku berasa mungkin cowok. Kamu berasa cowok ya? Aku kayaknya sempat bilang berasa cewek. Iya. Tadi Berasa ya, cewek. bentar ya. Tapi agak kesini kayak Berasa cowok. cowok, Agak kesini. Jadi kita dulu pernah bahas agak di umur kehamilan lebih awal, dia berasa cowok, aku berasa cewek. Gue berasa cewek.
Tapi makin kesini makin berasa cowok sih, nggak tahu ya. We'll see in the next few weeks. What will mom's first post baby meal be? Apa makanan pertama setelah melahirkan? Nah, kamu pengen makan apa nih kira-kira? Udah kebayang belum? Aku kayak langsung bayangin itu ya, kayak sup-sup obat Cina gitu ya. Mungkin Ayam ara apa ya, kayak gitu-gitu. bagus, sehat. The baby is most likely to look like, nah, Ada Jungkook, BTS. jadi babynya akan terlihat seperti siapa? Kalau cewek Kunjip. Kunjip terus. Percaya Pongtana Nikon. Which of you is more likely to forget the baby someplace? Siapa di antara kalian yang akan lebih mungkin lupa naruh bayinya di mana? Gue sih pasangin itu yang bisa dibunyi. Tile. Will. Kamu juga bisa lupa sih. Bayi, kalau bayi kayaknya enggak deh. Okay. Who will enforce the rules of the house? Siapa yang akan lebih ketat terhadap peraturan rumah? Ya aku lah. Ya, pasti. Ya. Karena aku anak rebel. Jadi itu aja episode licin ketiga. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Sampai jumpa lagi di episode licin selanjutnya. Dah.